Nah, di sini ada cerita tentang Kali Gajah Wong. Yuk kita simak adik-adik. Asal usul nama Kali Gajah Wong, cerita dari Yogyakarta. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamainya Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga atau si gajah ini ya seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kyai Dwi Pangga ini amat patuh kepadanya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong kepada adik iparnya Ki Kerti Pejok. Ya, pejok atau pejok ya ini ya, untuk menggantikan memandikan Kyai Dwi Pangga tadi adik-adik. Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu, tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok ini. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok ini mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kyai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti ini mengajak Kyai Dwi Pangga atau si gajah ini mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa kepada Kyai Dwi Pangga. Kyai Dwi Pangga ini menangkap kelapa itu dengan belalainya adik-adik. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang aku sudah kenyang kan? Kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti ini melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kyai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton ya. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti kepada Ki Sapawira adik-adik. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah ini sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kerti Pejok ini menjemput Kyai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kerti ini bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam?
Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Lalu Ki Kerti ini menuntun Dwi Pangga ke hilir sungai adik-adik. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana, masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa, kata Ki Kerti sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti ini berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba adik-adik dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti ini dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong! Tolong!" teriak Ki Kerti. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong itu berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Diambil dari dongengcerita rakyat.com.